Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua, khususnya Bapak Ibu peserta diklat penguatan kepala sekolah. Terkhusus lagi yang kebetulan saya sebagai pengajarnya, setelah di kegiatan OJT 1 Bapak Ibu mengerjakan tugas 02, yang didahului dengan latihan studi kasus, kemudian dilanjutkan dengan mengerjakan tugas 02, yaitu mengidentifikasi masalah pembelajaran di sekolah sendiri. Maka di tahap IST atau in-service training ini nanti Bapak Ibu akan merancang satu pengembangan sekolah yang masalahnya sudah Bapak Ibu identifikasi di kegiatan OJT 1, yakni melalui pengerjaan tugas 02, yaitu mengidentifikasi masalah pembelajaran, di mana Bapak Ibu telah memperoleh masalah utama yang terkait dengan kompetensi siswa, baik itu menyangkut kompetensi sikap, pengetahuan maupun keterampilan. Nah, pada tugas selanjutnya, Bapak Ibu di tugas 06 pada tahap IST ini, Bapak Ibu nanti akan mencoba untuk menentukan bagaimana menyelesaikan masalah utama yang sudah Bapak Ibu identifikasi pada tahap OJT 1, yaitu pada pengerjaan tugas 02. Baiklah Bapak Ibu, saya izinkan untuk share point untuk membantu Bapak Ibu dalam pengerjaan tugas 06 ini. Jadi ini Bapak Ibu, tugas 06 ini adalah memecahkan masalah pembelajaran di sekolah Bapak Ibu sendiri. Sekali lagi, ini kami khususkan bagi peserta diklat penguatan kepala sekolah tahun 2020. Mungkin untuk tahun 2021 bisa berbeda lagi. Dan lebih khusus lagi yang saya sebagai pengajarnya. Tapi andaikan mau digunakan untuk kelas lain, ya tentu saja kami persilahkan, ya Bapak Ibu. Oke, nah, ingat, di tugas 02 Bapak Ibu telah melakukan identifikasi masalah pembelajaran di sekolah Bapak Ibu sendiri. Jadi kondisi sekolah Bapak Ibu sendiri telah Bapak identifikasi di tugas 02 itu. Kekuatannya ada yang berdasarkan rapot mutu, atau mungkin berdasarkan identifikasi kekuatan kelemahan menggunakan, ya kalau LK yang saya buat itu LK 1B, tidak berdasarkan rapot mutu tapi berdasarkan pemantauan studi dokumen dan juga forum grup diskusi atau diskusi bersama warga sekolah untuk menentukan di mana letak kekuatan, mana yang sudah sesuai SMP, Standar Nasional Pendidikan, maupun yang belum, yang sudah sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan, itu berarti kekuatan. Kalau rapot mutu berarti bintang 5 atau sudah nilainya 6,67 sampai 7. Yang kurang dari 6,67 berarti nanti merupakan kelemahan. Kalau kelemahan berarti masalah. Jadi sudah dapat di tugas 02 itu Bapak telah memperoleh kekuatan dan kelemahan di sekolah sendiri. Sudah Bapak Ibu tuangkan, kekuatan ini Bapak Ibu tuangkan di kekuatan. Untuk kelemahan Bapak Ibu tuliskan di kelemahan. Nah, kelemahan ini adalah masalah. Maka Bapak Ibu tuangkan semua kelemahan itu ke dalam identifikasi masalah. Nah, dari masalah ini
Bapak Ibu bisa pilih sebagai masalah utama terkait pembelajaran. Itu masalah yang bagaimana Bapak Ibu? Untuk bisa dipilih sebagai masalah utama, ya terkait dengan masalah yang menyangkut atau terkait dengan kompetensi siswa, baik pada indikator maupun subindikator dari 8 standar nasional pendidikan. Oh ya lupa, kalau TK kemarin untuk melakukan identifikasi masalah ini juga sudah kami siapkan dengan LK2, jadi identifikasi kekuatan dan kelemahan terkait dengan indikator-indikator pencapaian 8 standar nasional pendidikan sesuai dengan jenjang TK atau RK atau PAUD. Silakan nanti diidentifikasi itu, sehingga kalau TK itu bukan standar kompetensi lulusan tapi standar pencapaian perkembangan peserta didik, itu yang bisa dipilih sebagai masalah utama. Baik terkait sikap, pengetahuan maupun keterampilan. Baik kalau di TK itu tidak sampai ke subindikator, tapi kalau SMP, SMA, SMK, SD ya, itu sampai kepada sub-subindikator. Nah ini yang bisa Bapak pilih sebagai masalah utama, yaitu masalah yang menyangkut kompetensi siswa atau kompetensi lulusan, sikap, pengetahuan, ataupun keterampilan. Ini sekali lagi ini di tugas 02. Nah, tugas 02 ini yang akan kita lanjut. Makanya kalau bisa tugas 02, tugas 06, 08 dan seterusnya itu berawal dari tugas 02. Nah, untuk di tugas 06 itu nanti masalah utama tidak hanya satu, tapi diminta minimal Bapak Ibu perlu menambahkan 2 masalah lain dari masalah yang ada di sini yang diduga merupakan penyebab dari masalah utama nomor 1 ini nanti, yaitu tentang masalah siswa. Bisa jadi Bapak Ibu melihat pada standar kompetensi, standar isinya, atau mungkin standar prosesnya, atau mungkin standar penilaiannya. Bisa jadi juga pada standar kompetensi gurunya. Nah, pilih dari ini ya masalah atau dari masalah lain selain masalah utama tadi, nanti di tugas 6 ini nanti ditambahkan menjadi masalah utama di tugas 06. Jadi tidak usah heran kalau nanti di tugas 06 itu masalah utamanya tidak hanya 1, tapi lebih dari 2, minimal 2, sehingga nanti bisa jadi 3 atau lebih. Nah, masalah ini menjadi masalah nomor 1 atau paling utama. Berikutnya adalah masalah utama yang lain, itu adalah yang diduga menjadi penyebab ini. Kenapa? Karena kepala sekolah kan tidak punya akses langsung untuk di kelas. Bisa jadi untuk menyelesaikan masalah utama atau masalah kompetensi siswa itu dengan cara menyelesaikan masalah penyebabnya yang bisa jadi ada di standar isi, mungkin standar proses, mungkin standar penilaian. Bisa jadi beberapa standar bisa Bapak Ibu selesaikan bareng dengan selesainya penyebab itu, maka masalah utama di tugas 02 ini yang cuma 1 itu nanti bisa selesai. Jadi ini nanti tugas 06 itu seperti ini Bapak Ibu, memecahkan masalah pembelajaran. Nah, ini juga terkait dengan latihan studi kasus karena nanti ada menentukan langkah-langkah. Nah, bagaimana Bapak Ibu mengisi tugas 06 ini? Modalnya adalah tugas 02. Tugas 02 tadi tidak lagi kita kembali kepada kekuatan dan kelemahan, tapi langsung pada masalah utama pembelajaran. Yang di tugas 02 tadi sudah punya 1, yaitu yang tentang kompetensi siswa. Apakah sikap, apakah pengetahuan, apakah keterampilan. Mungkin bisa juga pengetahuan dan keterampilan dua-duanya diambil, tidak masalah, karena penyelesaiannya bisa dengan cara yang sama. Nah,
di tugas 06 ini tidak cukup hanya ini. Bapak Ibu menambahkan tadi, ditambahkan minimal 2 masalah dari hasil identifikasi masalah di tugas 02 tadi yang diduga kuat sebagai penyebab masalah utama nomor 1 ini. Jadi nanti di tugas 06 itu masalah utamanya, tadi saya katakan tidak hanya 1, tapi lebih dari 3, karena minimal kan harus ditambahkan 2. Jadi boleh nambahkan 3, boleh nambahkan 4. Nanti dari masalah yang Bapak Ibu tambahkan itu bisa jadi ini yang diselesaikan oleh kepala sekolah. Tapi dengan menyelesaikan masalah ini nanti akan selesai pula masalah yang utama yang nomor 1. Nah, di sini diminta minimal mengajukan gagasan tentang masalah pembelajaran. Itu minimal 3 alternatif solusi. Nah, kalau lebih dari 2 itu kan minimal 3, boleh 4, boleh 5, silakan. Nah, dari alternatif yang Bapak Ibu ajukan minimal 3 tadi, dipilih. Nah, pilih yang terbaik. Terbaik itu kalau bisa murah, efisien, praktis itu jelas bisa dilaksanakan, tapi hasilnya bisa maksimal, bisa menyelesaikan masalah semuanya ini. Kalau jangan menyelesaikan masalah tanpa masalah. Kalau menyelesaikan masalah tanpa masalah itu kepegadaian. Dan bisa dilaksanakan di masa pandemi COVID-19 untuk saat ini. Waktunya singkat, antara 3 sampai 5 hari. Itu sudah selesai semua untuk menyelesaikan masalah ini. Jangan sampai lebih dari 5 hari. Kalau lebih dari 5 hari bisa tidak selesai karena tahap OJT 2 nanti Bapak Ibu akan melaksanakan apa yang Bapak Ibu rancang dari tugas 6 kemudian nanti disambung lagi dengan tugas 8 sampai ke di tugas 8 sudah matrik rencana pengembangan sekolah. Nah, ini perlu diingat ketika memilih alternatif solusi, apalagi yang solusi terbaik. Nah, ingat bagaimana kepala sekolah menyelesaikan masalah pembelajaran yang sudah saya sampaikan dari sejak latihan studi kasus. Setelah ini nanti dipilih terbaik, tuliskan langkah-langkah rencana tindakan seperti pada latihan studi kasus, mulai dari persiapan, pelaksanaan, monitoring, refleksi, dan tindak lanjut. Ini untuk mengingat ini bagaimana Bapak Ibu. Nah ini bagaimana caranya kepala sekolah mengatasi masalah pembelajaran atau kompetensi siswa itu. Sementara kepala sekolah tidak mengajar di kelas. Nah, ini caranya adalah Bapak Ibu cari atau selesaikan masalah penyebabnya. Atau pada masalah atau pada kelemahan di luar SKL misalnya. Atau pada 7 standar nasional pendidikan yang lain. Terutama standar isi proses penilaian kompetensi guru. Bisa juga sarpras, khususnya di TK itu dengan menyelesaikan di sarpras, bisa secara langsung akan menyelesaikan pula masalah pada kompetensi siswa. Nah, ini dengan cara buat program atau kegiatan atau gerakan atau tindakan untuk menyelesaikan masalah penyebabnya yang melibatkan semua warga sekolah, antara lain ini gerakan literasi sekolah, peningkatan pendidikan karakter kalau terkait sikap, misalnya lagi kalau terkait kebersihan pungut sampah, mungkin disiplin, peningkatan disiplin, bisa jadi mungkin untuk meningkatkan kompetensi tertentu untuk TK bisa dengan cara bercerita bareng-bareng. Artinya apa? Guru bercerita, siswa bercerita, jadi gurunya dilatih dulu. Kepala sekolah melatih dulu, gurunya bercerita, kemudian gurunya bercerita, baru anak-anak suruh bercerita. Begitu. Kalau hanya dengan cara bercerita saja, itu guru yang bisa menyelesaikan. Nah, kepala sekolah menyelesaikan gurunya. Oh, gurunya tidak pandai cerita, dilatih bercerita, belikan buku-buku
cerita misalnya, atau mungkin dengan meningkatkan kegiatan ekstrakurikuler, atau mungkin kegiatan-kegiatan lomba, mata dinding, seni, pramuka, dan lain-lain. Atau kalau gurunya diduga itu kompetensinya melakukan pembelajaran atau penilaian yang memang kurang, ya bisa jadi Bapak Ibu mengadakan IHT atau pelatihan atau workshop peningkatan kompetensi guru. Apakah dalam pembelajaran atau dalam penilaian atau dua-duanya, atau kalau di masa pandemi mungkin penguasaan IT-nya bisa jadi menyelesaikan standar isi, misalnya revisi kurikulum dan lain-lain. Bisa jadi tidak pelatihan, tidak workshop, tidak pendampingan, atau forum grup diskusi antara kepala sekolah dengan guru yang dilakukan setelah atau pasca supervisi guru, atau mungkin melengkapi sarana prasarana, media, alat peraga ya ini perasa, mohon maaf ya, peraga pembelajaran, menerapkan teori manajemen atau supervisi guru, atau tentang kewirausahaan tertentu yang dapat meningkatkan rendahnya capaian di masalah utama tadi. Nih ya, tadi bisa diingatkan khusus untuk kepentingan program pengembangan sekolah bagi Bapak Ibu peserta diklat penguatan kepala sekolah tahun 2020 ini karena masa pandemi COVID-19 ya harus dapat dilaksanakan di masa pandemi dan selesai dalam waktu 3-5 hari. Untuk jelasnya mari kita coba sama-sama praktekkan Bapak Ibu. Ini tugas 02. Di tugas 02 ini pekerjaan saya Bapak Ibu karena saya orang LPMP. Nah, dasar saya melakukan identifikasi masalah sebelumnya menggunakan rapot mutu. Nah, ini di standar kompetensi lulusan itu yang sudah kuat adalah lulusan memiliki kompetensi pada dimensi sikap yang baik, ini sudah 6,96. Perencanaan proses pembelajaran sudah sesuai ketentuan ini nilainya. Ketersediaan dan kompetensi guru sesuai ketentuan. Tapi belum 7. Berarti masih belum sempurna, tapi sudah SNP. Pengawasan dan penilaian otentik sudah dilakukan dalam proses pembelajaran, sudah dilakukan. Nah, kelemahannya, kita bicara ke kelemahannya, ini lulusan memiliki kompetensi pada dimensi pengetahuan rendah. Kemudian keterampilan rendah. Nah, di tugas 02 ini kita memilih masalah utama itu adalah masalah yang terkait dengan kompetensi lulusan atau kompetensi siswa. Berarti ini A atau B yang bisa pilih. Jangan C, D, dan seterusnya. Maka ini masalahnya dari masalah tadi yang kompetensi siswa adalah lulusan memiliki kompetensi pada dimensi pengetahuan rendah, keterampilan rendah. Nah, ini saya pilih sebagai masalah utama. Saya jadikan 1, yaitu lulusan memiliki kompetensi pada dimensi pengetahuan dan keterampilan rendah. Kalau ini akan kita selesaikan nanti dengan program yang akan kita susun. Nah, di tugas 06, masalah utama 1 ini tidak cukup. Harus minimal lebih dari 2, maka dicari masalah lain yang diduga menjadi penyebab rendahnya capaian kompetensi, pengetahuan, dan keterampilan ini. Yang mana? Oh, bisa jadi perangkat pembelajaran yang disusun guru kurang sesuai rumusan. Nah, kalau mau ini juga bisa, tapi kalau menyelesaikan ini nampaknya perlu waktu yang lama, maka tidak saya pilih ini, tapi ini prosesnya. Capaian kompetensi pengetahuan dan keterampilan rendah itu karena proses pembelajaran yang dilaksanakan guru seperti apa? Oh, ternyata kurang tepat. Kurang tepatnya bagaimana? Di sub-sub indikator tampak ini. Nih, guru mengelola kelas sebelum memulai pembelajaran kurang baik dan seterusnya ini. Ya. Boleh Bapak Ibu tuliskan hanya ini saja ini supaya lebih detail. Saya
sebutkan sub-sub indikatornya. Saya tambahkan lagi dengan yang lain G, penilaian pembelajaran yang dilakukan guru belum direncanakan, dilaksanakan dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Maka nanti di tugas 06 masalah utama yang saya cantumkan itu ini nomor 1, bolehlah kita sebut masalah paling utama adalah lulusan memiliki kompetensi dimensi pengetahuan dan keterampilan rendah, perangkat pembelajaran, yang ketiga proses pembelajaran, dan yang keempat penilaian pembelajaran. Jadi di tugas 06 yang saya ajukan, ini Bapak Ibu, jadi masalah paling utama pertama tadi adalah lulusan memiliki kompetensi pada dimensi pengetahuan dan keterampilan rendah. Tambahannya, ini penyebabnya, perangkat pembelajaran yang disusun guru kurang sesuai rumusan. Proses pembelajaran dilaksanakan guru kurang tepat. Penilaian pembelajaran yang dilaksanakan guru belum direncanakan, dilaksanakan, dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Nah, dengan menyelesaikan masalah nomor 2, 3, dan 4, ini diduga kuat akan selesai pula masalah utama nomor 1, yaitu akan terjadi peningkatan pada lulusan atau siswa kaitannya dengan kompetensi pengetahuan dan keterampilan. Nah, dari sini maka kepala sekolah mengajukan alternatif. Ini ada berapa alternatif Bapak Ibu? Ada 5 alternatif, minimal 2, minimal lebih dari 2, berarti minimal 3. Apa alternatifnya? Workshop peningkatan kompetensi guru dalam pembelajaran secara daring, pengefektifan MGMP sekolah untuk meningkatkan kompetensi guru dalam pembelajaran dan penilaian, peningkatan kegiatan supervisi akademik oleh kepala sekolah, workshop peningkatan kompetensi guru dalam pembelajaran dan penilaian di MGMP sekolah atau di KKG boleh ya. Kalau guru SD KKG ya, KKG atau MGMP sekolah. Yang kelima alternatifnya adalah IHT, in-house training, peningkatan kompetensi guru dalam pembelajaran dan penilaian berbasis hot secara daring. Karena tadi ada keterampilan, hot ini juga high order thinking, ini juga keterampilan berpikir atau berpikir kritis. Tapi di dalam pelatihan hot itu juga nanti akan dipelajari bagaimana melakukan pembelajaran dan penilaian yang dapat meningkatkan kompetensi keterampilan. Makanya saya pilih yang terbaik dan dapat dilaksanakan insya Allah dalam waktu maksimal 5 hari adalah IHT. Jadi yang nomor E tadi, nomor 5, ini yang saya anggap terbaik dan bisa dilaksanakan dalam jangka waktu maksimum 5 hari. Nah, jadi IHT-nya 3 hari saja nanti. Nih, IHT peningkatan kompetensi guru dalam pembelajaran dan penilaian berbasis hot secara daring, karena ini masalah masih masa pandemi. Tapi andaikan Bapak Ibu misalnya tidak secara daring juga boleh, tapi harus memperhatikan protokol kesehatan terkait dengan COVID-19. Ini Bapak Ibu. Nah, setelah ini dipilih sebagai solusi atau alternatif penyelesaian terbaik, juga kita diminta merancang langkah-langkah rencana tindakannya seperti apa. Mulai dari persiapan, pelaksanaan, sampai ke tindak lanjut. Nah, maka bagaimana kalau Bapak Ibu selaku kepala sekolah mau mengadakan kegiatan IHT, atau mungkin juga workshop, mungkin juga kalau yang dipilih yang supervisi ya bagaimana? Paling tidak kalau supervisi itu ya ada perencanaan supervisi, pelaksanaan, kemudian analisis hasil supervisi, kan supervisi ya, kemudian
tindak lanjutnya. Jadi kalau Bapak Ibu memilih tindakan supervisi harus lengkap itu sama. Apalagi itu supervisi yang cuma perlu waktu berapa hari aja, perlu kegiatan mulai perencanaan sampai juga tindak lanjut, maka IHT juga begitu. Baru persiapan itu kegiatannya apa saja. Oh, kepala sekolah menyampaikan dan membahas ide atau gagasan ini tadi pada tim kecil di sekolah. Ya. Setelah dibahas di tim kecil menyetujui, baru kepala sekolah dan tim kecil menyusun proposal untuk diajukan dalam rapat Dewan Guru dan komite. Nah, setelah rapat, selanjutnya tim setelah menyusun tadi proposal tadi, maka diajukan di dalam rapat. Nah, jadi sebelum itu tim kecil membuat dan menyebarkan undangan. Baru kepala sekolah dibantu tim kecil memaparkan proposal di rapat dinas yang dihadiri oleh Dewan Guru dan komite. Yang kepala sekolah bersama tim kecil merevisi proposal. Bisa jadi dalam rapat itu proposal kegiatan tadi ada usulan-usulan, perlu perubahan, maka perlu diubah, maka direvisi. Setelah direvisi, baru kepala sekolah menyusun instrumen. Nah, instrumen untuk melakukan monitoring dan evaluasi. Nah, instrumen monitoring dan evaluasi itu nanti akan digunakan dalam melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi selama pelaksanaan dan di akhir kegiatan. Kepala sekolah melakukan uji keterbacaan jika diperlukan. Instrumen MONEF tadi diperlukan, disuruh meminta orang yang mungkin ahli atau paling tidak guru misalnya, suruh membaca instrumen MONEF itu apakah sudah sesuai atau belum. Nah, dimintai suruh memberikan masukan, bisa jadi kepada pengawas pembina ya, atau mungkin kepada calon responden. Jangan-jangan instrumen yang Bapak Ibu buat kurang sesuai atau tingkat keterbacaannya kurang, maka perlu dilakukan uji keterbacaan. Tapi kalau tidak sempat ya nanti Bapak Ibu bisa jadi cukup ke pengajarnya saja, suruh memberikan masukan terkait dengan instrumen MONEF yang Bapak Ibu susun. Nah, di dalam kegiatan IST ini nanti instrumen MONEF akan Bapak Ibu susun pada tugas 09 itu mensusun instrumen MONEF. Kemudian kepala sekolah merevisi instrumen MONEF. Ketika sudah dilakukan uji keterbacaan, ada masukan saran perbaikan, kepala sekolah melakukan revisi. Kemudian kepala sekolah bersama panitia menyiapkan sarana prasarana. Sudah semuanya instrumen segala siap, sarana prasarana yang akan digunakan disiapkan, kemudian panitia diminta membuat dan menyebarkan undangan kepada fasilitator kegiatan IHT atau narasumbernya, kepala dinas atau pengurus komite mungkin kalau dia mau membuka kadisdik ya. Tapi andaikan tidak menghadirkan kadisdik, misalnya cukup pengawas pembinanya juga tidak apa-apa. Sesuaikan saja, apalagi waktunya ini singkat, tidak usah melibatkan kadisdik, mungkin cukup pengawas pembina. Kalau pengawas pembina pun tidak sempat, Bapak Ibu buka tutup sendiri selaku kepala sekolah. Peserta IHT-nya juga cukup guru-guru di sekolah sendiri. Bisa jadi narasumbernya juga diambil dari guru di sekolah Bapak Ibu yang Bapak Ibu pandang memiliki kemampuan lebih dibanding teman-temannya terkait dengan materi yang akan didiklatkan, yaitu pembelajaran dan penilaian berbasis HOT. Baru pelaksanaan itu ya pembukaan, siapa yang membuka, kalau kepala sekolah atau ketua K3S ya cukup ini ketua K3S, atau kalau pengawas pembina ya pengawas pembina. Kalau mungkin sekolah swasta, mungkin ketua yayasan yang membuka, silakan saja disesuaikan nanti. Baru fasilitator bersama peserta melaksanakan proses pembelajaran IHT secara daring sesuai dengan struktur program dan jadwal yang telah ditentukan. Ini selama 3 hari mulai pukul 13.30 sampai 17.30 misalnya. Karena pagi guru-guru kan juga mengajar di kelasnya masing-masing secara daring, sehingga dilaksanakan setelah pembelajaran pagi bagi guru-guru untuk melakukan pembelajaran daring. Selama kegiatan panitia melayani apa yang diperlukan.
Baru hari terakhir penutupan mungkin oleh kepala sekolah saja atau mungkin oleh ketua yayasan, terserah, silahkan. Baru monitoring dan evaluasi. Selama pelaksanaan kegiatan IHT dilakukan monitoring secara daring. Karena kegiatannya daring, monitoring juga secara daring ya, terhadap keterlaksanaan kegiatan, kemudian kompetensi guru dan kompetensi kepala sekolah menggunakan instrumen monitoring dan evaluasi, maaf ini, dan evaluasi, singkat ya MONEF gitu ya, instrumen MONEF yang telah disusun pada tahap perencanaan. Nah, tadi kan di perencanaan sudah ada menyusun instrumen. Nah, kalau di kegiatan kita nanti menyusun instrumen itu pada tugas 09. Pada akhir kegiatan dilakukan evaluasi terhadap kompetensi guru dalam menyusun RPP dan penilaian berbasis HOT dan kompetensi kepala sekolah menggunakan instrumen evaluasi yang telah disusun dalam tahap perencanaan. Pasca IHT dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kompetensi guru dalam melaksanakan pembelajaran dan penilaian HOT termasuk dalam merencanakan, termasuk juga kompetensi kepala sekolah melalui kegiatan supervisi oleh kepala sekolah itu untuk gurunya dan oleh pengawas pembina untuk kepala sekolahnya menggunakan instrumen yang telah disusun dalam tahap perencanaan. Pasca IHT dilakukan evaluasi terhadap kompetensi pengetahuan dan keterampilan siswa oleh para guru yang dilatih. Ya. Instrumennya juga sudah disusun pada tugas, kalau di kegiatan ISD ini pada tugas 9. Baru keempat, analisis dan refleksi. Setelah selesai kegiatan, baik kegiatan IHT, supervisi, dan penilaian siswa, dilakukan analisis terhadap semua data MONEF atau monitoring dan evaluasi yang diperoleh selama kegiatan IHT, supervisi, dan penilaian siswa untuk mengetahui keberhasilan program kegiatan, ada atau tidaknya peningkatan kompetensi siswa, peningkatan kompetensi guru, kompetensi kepala sekolah, sesuai dengan tujuan dan indikator keberhasilan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian pada analisis dan refleksi atau refleksi ya, setelah selesainya kegiatan IHT, supervisi, dan penilaian siswa, dilakukan refleksi oleh semua pihak yang terlibat dalam kegiatan ini, baik fasilitatornya, gurunya, kepala sekolahnya, siswanya, dan panitia, menggunakan instrumen refleksi kegiatan yang telah disusun dalam tahap pemecahan. Kemudian bagaimana tindak lanjutnya? Yaitu yang A, dengan meningkatkan efektivitas pelaksanaan supervisi akademik kepada semua guru dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran dan penilaian. Siapa yang melakukan? Bisa kepala sekolah dan atau pengawas pembina. Atau bisa juga dengan mengefektifkan pelaksanaan supervisi manajerial terhadap kepala sekolah oleh pengawas pembina. Dan juga kalau kepala sekolahnya supervisi saja jarang, apalagi di masa pandemi tidak pernah sama sekali, pengawas pembina nanti yang bisa memberikan saran masukan kepada sekolah, kepala sekolah untuk supaya tetap memantau kegiatan pembelajaran daring yang dilaksanakan oleh para gurunya. Atau dengan mengefektifkan pelaksanaan pembelajaran dan penilaian berbasis HOT oleh para guru di kelas sesuai mata pelajaran yang mereka ampu. Jadi diharapkan kegiatan pembelajaran menjadi lebih efektif dengan cara selalu dipantau, selalu dimonitoring dan dievaluasi oleh kepala sekolah dan atau oleh pengawas pembinanya. Ini Bapak Ibu, ini petunjuknya di bawah ini kan, minimal lebih dari 2 masalah utama tadi. Nah ini kriteria penilaiannya. Sekurang-kurangnya ada 4 indikator. Masalah utama yang dituliskan merupakan masalah yang menjadi prioritas mendesak diselesaikan mengacu pada instrumen identifikasi masalah pada tugas OJT 1 atau ini tugas 02. Jangan sampai ini tidak nyambung dengan tugas 02.
Karena ini merupakan kelanjutan daripada mengidentifikasi masalah di tugas 02, mengajukan gagasan atau alternatif penyelesaian masalah dan penyelesaian terbaik terhadap masalah yang sudah diidentifikasi tadi di tugas 06 ini. Solusi tindakan terbaik tepat untuk menyelesaikan masalah. Jadi tindakannya tadi tepat atau tidak itu akan menjadi penilaian. Kemudian langkah-langkah rencana tindak bersifat aplikatif, artinya bisa dilaksanakan, logis, masuk akal, dan taktis. Nah, kiranya demikian Bapak Ibu sekalian, tutorial kita pada hari ini terkait dengan pengerjaan Bapak Ibu peserta Diklat Penguatan Kepala Sekolah tahun 2020 terkait dengan pengerjaan tugas 06, yaitu memecahkan masalah pembelajaran. Mudah-mudahan bermanfaat dan tetap semangat. Mudah-mudahan semuanya sukses, lancar dalam mengerjakan tugas-tugas, dan sukses dapat lulus dengan hasil yang sekurang-kurangnya memuaskan. Syukur-syukur sangat memuaskan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum mohon maaf, saya akhiri. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat. Dan tetap semangat untuk melanjutkan pekerjaan dan diklat, dan sekali lagi mudah-mudahan semuanya sukses dengan hasil yang sangat memuaskan atau sekurang-kurangnya memuaskan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya.